Selamat datang. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar berpikir, bukan soal kerjaan atau daftar belanjaan ya, tapi soal hal-hal yang lebih mendasar? Nah, beberapa menit ke depan kita akan melakukan perjalanan semacam itu, menyelami salah satu pencarian bertua dalam sejarah manusia. Entah itu pas lagi liatin bintang di langit malam, atau pas lagi di persimpangan hidup yang membingungkan, kita semua pasti pernah bertanya, kenapa ya? Pertanyaan simpel inilah yang jadi percikan api buat rasa penasaran kita. Dan di pusat rasa penasaran itu, disitulah kita menemukan filsafat. Jadi apa sih sebetulnya filsafat itu? Buat memahaminya, kita perlu mundur sedikit, kembali ke akarnya, ke asal-usul katanya. Yuk, kita mulai dari dasarnya. Filsafat itu lebih dari sekedar definisi di kamus loh. Anggap aja ini sebuah undangan. Tujuannya bukan buat menghafal jawaban, tapi untuk jatuh cinta sama pertanyaannya. Ini adalah seni untuk terus-menerus mencari pemahaman, bahkan kalaupun kita tahu, mungkin nggak akan pernah ada jawaban finalnya. Jangkauannya, wah luas banget. Mulai dari pertanyaan soal keadilan di masyarakat, sampai ke sifat dari kesadaran kita sendiri. Filsafat itu menantang kita untuk membongkar asumsi-asumsi kita yang paling dasar, pondasi dari cara kita memandang dunia. Terus, gimana caranya kita menjelajahi wilayah yang begitu luas ini? Nah, untungnya para filsuf udah membuat semacam peta buat kita. Peta ini membagi pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup ke dalam beberapa area utama, biar kita lebih gampang menavigasinya. Tiga cabang utama ini pada dasarnya adalah tiga pertanyaan fundamental. Metafisika bertanya, apa sih yang sebetulnya nyata? Epistemologi bertanya, gimana caranya kita tahu apa yang kita tahu? Dan etika bertanya, tindakan apa yang seharusnya kita lakukan? Tapi jangan bayangkan ini seperti mata pelajaran di sekolah yang kaku dan terpisah-pisah ya. Anggap aja ketiganya ini seperti benang yang saling terkait. Anda nggak bisa mikirin tindakan yang benar dari etika tanpa bertanya apa yang saya tahu tentang situasinya dari epistemologi. Semuanya saling melengkapi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana filsafat ini bekerja di dunia nyata. Karena pada akhirnya filsafat itu bukan cuma ada di dalam buku. Ia hidup dalam setiap pilihan sulit yang kita hadapi sehari-hari. Anda mungkin pernah dengar soal ini, masalah troli atau the trolley problem. Ini adalah eksperimen pikiran klasik, tapi sekarang ini bukan lagi sekedar teori. Saat ini juga, para insinyur AI sedang memprogram jawaban atas pertanyaan ini ke dalam mobil tanpa pengemudi. Coba bayangkan, Anda ada di situasi itu. Tidak ada jawaban yang gampang kan? Apakah Anda akan turun tangan, yang artinya Anda secara aktif menyebabkan satu orang meninggal, atau Anda diam saja dan membiarkan 5 orang yang meninggal? Apa yang akan Anda lakukan? Dilema ini membawa kita langsung ke jantung pemikiran utilitarianisme, sebuah gagasan bahwa tindakan terbaik adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Tidak ada jawaban yang mutlak benar atau salah di sini. Pilihan Anda hanya menunjukkan pendekatan Anda dalam mengambil keputusan moral. Oke, dari dilema moral kita geser sedikit ke teka-teki tentang identitas. Eksperimen pikiran yang satu ini mempertanyakan sesuatu yang sering kita anggap remeh. Apa sih yang membuat sesuatu atau seseorang tetap menjadi dirinya sendiri seiring berjalannya waktu? Prosesnya terjadi pelan-pelan. Satu papan diganti, lalu satu lagi, dan seterusnya. Setiap perubahan kelihatannya kecil, tapi pada akhirnya yang kita hadapi adalah sebuah transformasi total. Jadi, apa yang mendefinisikan identitas kapal itu? Apakah materi fisiknya, bentuknya, atau sejarahnya? Sekarang, coba kita terapkan ini pada diri kita sendiri. Setiap sel di tubuh Anda akan berganti seiring waktu. Apakah Anda masih orang yang sama dengan diri Anda 10 tahun yang lalu? Apa yang membuat Anda tetap Anda? Ini bukan lagi sekedar teka-teki kuno. Ketika kita bicara soal upload kesadaran kita ke cloud atau menciptakan avatar digital yang mirip kita, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan kapal Theseus versi abad ke-21. Jadi, setelah semua pertanyaan yang rumit ini, apa intinya? Kenapa kita harus peduli? Nah, di sini filsafat berubah dari sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang sangat personal dan berguna buat kita. Filsafat itu nggak ngasih kita buku manual dengan semua jawaban. Justru sebaliknya, ia memberi kita semacam toolkit, kemampuan untuk berpikir kritis, menantang asumsi kita sendiri, dan yang paling penting melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang. Aristoteles merangkumnya dengan sangat baik. Kebijaksanaan dimulai dengan memahami diri sendiri,
Pada akhirnya, perjalanan filosofis adalah perjalanan ke dalam diri, sebuah kesempatan untuk benar-benar mengerti kenapa kita meyakini hal-hal yang kita yakini. Dengan toolkit ini, kita nggak cuma menjalani hidup di mode autopilot, kita bisa menjadi arsitek dari hidup kita sendiri, membuat pilihan yang lebih sadar, dan menavigasi dunia yang kompleks, ini dengan kompas batin yang lebih kuat dan jelas. Penjelasan kita memang sudah sampai di akhir, tapi sebenarnya ini hanyalah titik awal untuk perjalanan Anda. Ingat, filsafat adalah tentang cinta akan kebijaksanaan, sebuah pencarian seumur hidup. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Pertanyaan besar apa yang akan Anda jelajahi? Temukan satu dan mulailah dari sana.